For the next speaker is from GIZ Indonesia and Resilience Development Initiative. For the speaker and moderator, this stage is yours. GIZ, RDI, please. You have only 30 minutes. Yeah. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dave Setiawan. Saya akan bertugas untuk menjadi moderator di sore hari ini. Selamat sore, apa kabar Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang terhormat? Sehat, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua di sini. Semoga yang tepuk tangan rezekinya makin lancar, sehat selalu ya. Amin. Baik, sekali lagi selamat datang di acara UNGPDRR 2022, United Nations on Global Platform Disaster Risk Reduction. Dan sekarang kita sudah ada di Fire Chat tentang peta jalan roadmap perlindungan sosial adaptif atau PSA. Kita sekarang sedang memperbincangkan di hari ini sebelum kita masuk ke pembicara kita dan juga perbincangan kita di sore hari ini. Saya ingin sedikit membahas terlebih dahulu bahwa Indonesia, Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang terhormat, Indonesia ini rentan terhadap berbagai bencana alam. Terletak di cincin api Pasifik, negara ini sering mengalami gempa bumi, tsunami dan juga aktivitas gunung berapi. Indonesia rentan terhadap kejadian cuaca ekstrim seperti badai dan angin topan, gelombang ekstrim, banjir pesisir dan sungai, kekeringan serta tanah longsor dan kebakaran hutan yang dipicu oleh cuaca. Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu, curah hujan yang lebih tinggi dan kenaikan permukaan laut akan meningkatkan frekuensi dan juga intensitas bahaya terkait iklim tersebut. Menurut laporan resiko dunia, Indonesia ini termasuk dalam kelompok negara beresiko tinggi. Jadi dalam laporan tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 40 dari 181 negara. Tahun 2019 saja, Indonesia menduduki peringkat ke-37 dari 180 negara. Sedikit mundur lagi, tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 172 negara. Tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-33 dari 171 negara. Terlepas dari berbagai tindakan pengurangan resiko dan juga perlindungan sosial yang ada, rumah tangga miskin dan rentan khususnya seringkali tidak dapat mengambil tindakan pencegahan atau mengatasi bencana. Oleh karena itu, mereka menghadapi ancaman eksistensial termasuk kerusakan aset dan hilangnya pendapatan yang mengakibatkan penurunan status ekonomi bahkan menjadi miskin, yang juga diperparah oleh pengaruh perubahan iklim dan dampak serta frekuensi bencana terkait. Sampai saat ini Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang terhormat, mekanisme perlindungan sosial yang ada seringkali tidak mencakup risiko tersebut. Sementara itu mekanisme yang menyeluruh dan terkoordinasi sebagian besar masih belum ada atau tidak efektif. Oleh karena itu perluasan pelindungan sosial untuk mengatasi resiko karena bencana alam dan dampak perubahan iklim sangat penting. Sehingga dapat berkontribusi pada membangun kesejahteraan rumah tangga terutama yang beresiko tinggi. Dengan melihat bukti-bukti tersebut, maka mulai bulan Januari tahun 2019, pemerintah Jerman telah mendukung dan memfasilitasi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan peta jalan perlindungan sosial adaptif atau yang disingkat menjadi PSA sebagai kerangka kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk perluasan program perlindungan sosial guna mengatasi berbagai resiko termasuk resiko karena bencana dan juga perubahan iklim. Secara khusus, peta jalan PSA ini bertujuan untuk meningkatkan strategi dan mekanisme dalam mengatasi kebencanaan bagi masyarakat yang paling rentan dan mereka yang tinggal di daerah yang paling rawan bencana. Demi membangun peran serta semua pihak dalam penyusunan peta jalan, maka pemerintah Indonesia dipimpin oleh Bappenas, Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional, kelompok kerja atau Pokja, teknis kelompok kerja antar kementerian telah dibentuk
untuk mempercepat pembahasan dari masing-masing kementerian yang bertanggung jawab untuk perlindungan sosial atau PS, pengelolaan risiko bencana atau PRB, dan adaptasi perubahan iklim atau API. Platform ini secara resmi dikelola di bawah Peraturan Menteri Bappenas 2019 dan menunjuk GIZ selaku lembaga kerjasama teknis pemerintah Jerman untuk memfasilitasi diskusi dan mendorong konsensus para pemangku kepentingan. Didukung oleh para ahli dan United Nations University atau UNU Institute for Environment and Human Security atau UNU EHS, Munich Climate Insurance Initiative atau MCII, dan juga konsultan Madiba membantu pemerintah Indonesia menyusun peta jalan PSA. Secara garis besar, peta jalan PSA menyediakan rencana dasar bagi pemerintah Indonesia dalam membangun strategi keterkaitan serta mengembangkan pendekatan inovatif untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang ada bagi kelompok penduduk miskin dan rentan atau hampir miskin, untuk mengurangi konsekuensi dari peristiwa cuaca ekstrim dan juga bahaya kebencanaan alam lainnya. Bapak dan juga tamu ibu undangan yang terhormat, sebelum kita sampai di obrolan kita atau perbincangan kita pada sore hari ini, tak kenal maka tak sayang, maka akan kita perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita. Sore hari ini kita memiliki dua pembicara. Yang pertama kita sambut bersama. Beliau ini adalah Direktur Program Perlindungan Sosial GIZ. GIZ sendiri adalah lembaga kerjasama teknis pemerintah Jerman. Kita sambut bersama, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Cut Sri Rosana. Selamat sore Bu Aya, apa kabar? Sehat Bu ya? Baik. Untuk pembicara yang berikutnya atau yang kedua, beliau ini adalah Program Manager Resilience Development Initiative atau yang disingkat dengan RDI. Maka dari itu kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mas Alberdi atau Mas Erdi. Selamat sore Mas Erdi. Selamat siang Mas Erdi. Selamat siang, apa kabar Mas? Sehat selalu ya. Baiklah, langsung saja kalau gitu, tidak berlama-lama biar makin akrab, saya sambil duduk juga, kita ngobrol bersama dengan Ibu Aya dan juga Mas Erdi mengenai perbincangan kita sore hari ini. Yang pertama saya ingin langsung ngobrol dengan Ibu Aya. Bu Aya, pertanyaan saya yang pertama ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan sosial adaptif atau yang disingkat dengan PSA? Dan mengapa pendekatan PSA ini dirasakan penting untuk Indonesia? Terima kasih Mas Dev. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mana suaranya? Nggak kedengeran ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Berarti masih ada semangat karena ini session sore dan baru saja hujan. Biasanya kalau hujan enaknya tidur kan? Betul, tidur makan gorengan sambil ngobrol-ngobrol. Ini pas banget obrolannya gitu kan. Serius tapi santai, berbobot ya. Gimana Bu? Nah, jadi PSA itu atau perlindungan sosial adaptif ini, mohon maaf kepada teman-teman yang yang tidak berbahasa Indonesia, nanti saya coba translate sedikit, tapi mereka ahlinya, pasti mereka paham. Jadi perlindungan sosial adaptif ini adalah secara sederhana, karena kalau kita bicara konsep nanti Bapak Ibu sekalian pasti jenuh karena ini sekarang sedang tayang juga di belakang saya. Apa sih sebenarnya perlindungan sosial adaptif dan mengapa Indonesia membutuhkan perlindungan sosial adaptif? Tadi Mas Dev sudah menyampaikan secara rinci bahwa Indonesia itu posisinya sangat strategis tetapi juga sangat vulnerable karena ada di ring of fire. Jadi artinya bencana itu adalah sebuah kebiasaan. Kita terbiasa dengan bencana, tetapi kita tidak terbiasa merasakan akibat daripada bencana. Karena bencana itu bisa terjadi kapan saja, ya. Hazard itu bisa terjadi kapan saja, tetapi bencana itu menjadi risk kalau dia mengakibatkan misalnya perubahan status ekonomi. Orang menjadi miskin, itu berarti ada risk karena bencana. Nah, pada sisi yang lain, Indonesia adalah negara yang emerging ekonomi. Artinya secara ekonomi, kita harusnya sudah sangat kuat, ya, dalam posisi yang sangat kuat. Tetapi sampai saat ini, angka kemiskinan kita masih sangat tinggi. Salah satu pemicu angka kemiskinan yang tinggi adalah mereka yang terdampak oleh bencana tadi.
sehingga mereka tidak bisa cope atau bertahan dari bencana, akibatnya mereka menjadi jatuh miskin. Contohnya adalah orang yang tinggal di daerah yang rawan tanah longsor. Tadinya barangkali punya rumah sangat bagus, kemudian longsor terjadi, kemudian karena tidak punya saving, sehingga mereka yang tadinya kaya tidak mampu membangun kembali, bahkan menjual asetnya misalnya, sehingga muncullah orang miskin baru. Jadi bukan hanya orang kaya baru Mas Dev, orang miskin baru juga bisa, begitu ya. Dan ini terjadi karena bencana. Oleh karena itu, perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu harus adaptif, harus fleksibel. Mengapa? Karena jikalau tidak fleksibel, maka perlindungan sosial ini tidak akan mampu mencakup resiko akibat bencana tadi. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama, bahwa perlindungan sosial yang kita kembangkan saat ini yang ada di Indonesia itu harus mampu diekspand sehingga mampu mengcover resiko karena bencana tadi. Ya, jadi misalnya kita sekarang punya program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini punya target dan punya prerequisite-nya sendiri. Artinya kalau terjadi bencana, barangkali untuk momen tertentu bisa digunakan program Keluarga Harapan. Tetapi program Keluarga Harapan ini secara desain itu tidak didesain untuk menanggulangi bencana. Nah, oleh karena itu kita butuh spesial program yang didevelop dan didesain yang kita sebut dengan perlindungan sosial adaptif tadi. Jadi perlindungan sosial adaptif secara sederhana adalah memperluas program perlindungan sosial yang kita sudah punya saat ini untuk menjadi lebih adaptif terhadap bencana. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu sekalian barangkali sekarang sedang melihat slide-slide yang sedang diputar. Ini adalah gambaran besar dari dokumen yang kita susun bersama-sama dengan fasilitasi tenaga ahli yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dev. Dan saya juga sangat senang karena sebagian dari mereka ada di antara kita. Berikan applause yang meriah untuk tim dari United Nations University, ada Sonke, ada Dominic dan juga ada Christina yang bersama-sama dengan kita memfasilitasi pemerintah Indonesia lebih kurang sekitar 3 tahun lamanya untuk menyediakan dokumen yang kita sebut dengan roadmap. Nah, jadi roadmap ini Mas Dev memetakan ya strategi dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia tentang bagaimana menanggulangi bencana serta memanfaatkan program perlindungan sosial. Jadi kalau program perlindungan sosial nih Bapak Ibu sekalian digunakan pada saat bencana, bukan berarti bahwa program perlindungan sosial tersebut sudah adaptif, tetapi karena kita tidak punya program perlindungan sosial yang lain. Nah, oleh karena itu melalui roadmap ya, roadmap ini terdiri dari beberapa bagian penting, tetapi disusun dengan menggunakan konsep dan kebijakan yang terdiri dari 4 pilar utama. 4 pilar utama ini yang pertama adalah mengatur siapa bertanggung jawab terhadap apa kalau terjadi bencana, sebelum bencana, setelah bencana, termasuk rehabilitation dan reconstruction. Nah, ini konsepnya. Jadi social protection, kemudian climate change adaptation dan disaster risk management itu punya irisan yang sebenarnya sangat strategis, di mana di sanalah fungsi daripada adaptive social protection tadi. Jadi artinya resiko karena perubahan iklim, resiko karena kebencanaan. Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita punya perlindungan sosial yang adaptif. Jadi sesuai dengan tema besar GPDRR yang ke-7 ini, ya, dari risk to resilient, sebenarnya itulah fungsinya dari adaptive social protection tadi. Jadi bagaimana mengubah risk, ya bukan mengubah tapi mentransformasikan. Karena risk ini kan resikonya itu tidak setiap orang berhadapan dengan resiko yang sama. Okay? Nah, kemudian tadi kita sudah bicara soal government institution, siapa melakukan apa. Yang kedua, di bawah roadmap itu juga ada pilar besar yang berikutnya yang disebut dengan program and delivery mechanism. Jadi program dan mekanisme penyaluran. Ya, kita punya program perlindungan sosial, tetapi mekanisme penyaluran kalau tidak tepat sasaran, maka juga tidak akan bisa mengubah kemiskinan tadi atau memberikan hidup yang lebih baik kepada orang yang terkena bencana. Ya, oleh karena itu program perlindungan sosial harus dikelola dengan benar, ditentukan dari mana? Dari salah satunya pilar yang ketiga, yaitu data dan manajemen data yang terintegrasi dan holistik.
Nah ini kebetulan ada ahlinya, Dominic, yang sangat spesialis, expert untuk data. Jadi saya nggak akan bicara banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi ini adalah pilar yang paling strategis. Mengapa? Kita punya banyak data. Ya, kita punya data tentang bencana. Ada Inaris misalnya. Kemudian kita punya data untuk orang miskin. Tetapi data orang miskin dengan data kebencanaan belum saling terintegrasi. Oleh karena itu, melalui PSA tadi kita mendorong agar institusi yang bertanggung jawab terhadap data bisa melakukan koordinasi dan juga monitoring bersama-sama, verifikasi dan validasi untuk penggunaan data serta membangun data sehingga kita punya data yang bisa kita percaya. Jadi kalau ada bencana misalnya di wilayah, katakanlah misalnya di Aceh nih, kampung saya, orang itu nggak akan perlu pusing untuk cari kita mau menggunakan data yang mana karena kita sudah punya data. Nah ini yang harus dibangun oleh Indonesia. Tentu ini program yang sangat panjang, tetapi sekali lagi bersama-sama. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari UNDP. Mereka juga melakukan banyak hal yang nantinya arahan ke depan adalah karena PSA ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah program besar. Kita harus hand-in-hand gitu ya. Harus gotong royong. Ini kan gotong royong ciri khas kita kan Mas. Ciri khas Indonesia, ya. Tunggal Ika tadi kan Bu ya. Betul. Nah, last but not least ya, ini paling penting, sudah ada programnya, datanya sudah ada, bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pemerintahnya sudah tahu mau melakukan apa, tapi kita nggak punya duitnya. Nah, kalau duitnya nggak ada, terus mau bagaimana? Oleh karena itu, melalui perlindungan sosial yang adaptif tadi, kita merekomendasikan pilar yang lainnya, yaitu bagaimana mendevelop, mencari instrumen yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia, termasuk kondisi fiskal kita, apa yang kita sebut dengan adaptive financing atau pembiayaan yang adaptif. Tugas utamanya siapa? Betul, tugas utamanya Kementerian Keuangan. Kita sudah melakukan berbagai macam diskusi. Dan yang menariknya, proses menyusun Adaptive Social Protection Roadmap ini atau PSA Roadmap ini adalah proses yang saya bisa sampaikan sebagai proses yang holistik. Mengapa? Karena kita melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Jadi kalau kita bicara program, Kementerian Sosial terlibat di dalamnya. Kita bicara tentang pembiayaan, Kementerian Keuangan hadir dan mendampingi proses. Kita bicara tentang bagaimana sih steering mechanism agar orang nggak panik kalau ada bencana. Kita terlibat langsung dengan BNPB yang merupakan steering besar untuk bencana. Kemudian ada Bappenas yang untuk steering and coordination memastikan apa? Agar rekomendasi yang ada di dalam ASP itu bisa masuk ke RPJMN. Karena kalau nggak masuk ke RPJMN, maka program ini tidak akan menjadi program prioritas. Nah, jadi kira-kira demikian Mas Dev di panjang lebar penjelasan dari saya. Penjelasannya panjang lebar sekalian. Tadi sudah masuk di pertanyaan kedua tadi buat tentang sebenarnya apa sih peta jalan atau roadmap pelindungan sosial adaptif PSA. Tadi sudah termasuk dibahas sama Bu Aya, termasuk juga fokus utama peta jalan dalam kaitan reformasi pelindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi. Tadi sempat disinggung juga Bu ya. Nah sekarang tadi udah sempat disinggung Dominic dan kawan-kawan, mereka dari Jerman kayak nggak salah Bu ya. Ini berkaitan dengan Jerman, apa sih sebenarnya peran pemerintah Jerman dalam pengembangan PSA serta bagaimana memastikan supaya PSA ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat menarik Mas Dev, karena begitu produknya tersedia, produknya sudah disusun bersama-sama, okay? Kemudian pendekatannya sekali lagi tidak top down, tetapi bottom up. Mengapa? Karena tenaga ahli, walaupun mereka datang dari Jerman, yang luar biasa nih Bapak Ibu, yang sangat menginspirasi. 3 tahun prosesnya itu barangkali pertemuan fisikalnya itu hanya 3 atau 4 kali, bisa dilihat nih dari fotonya. Selebihnya bagaimana? Selebihnya menggunakan teknologi online ya, jadi virtual. Saya juga baru bertemu dengan tim saya setelah 3 tahun, baru kemarin Mas Dev di Jakarta. Tetapi sekali lagi, yang namanya membangun kebijakan besar, apalagi membangun kebijakan untuk memfasilitasi pemerintah, karena tugas kita GIZ ini adalah lembaga kerjasama teknis pemerintah Jerman. So, jadi kita acting on behalf Jerman government. Karena merupakan program bilateral, jadi artinya programnya disusun secara bersama-sama dengan pemerintah Indonesia. Program ini yang baru saja berlalu pada tahun 2021 yang lalu adalah hasil negosiasi antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia di Berlin saat itu tahun 2019. Nah sekarang setelah roadmap tersedia, alhamdulillah kita sekarang sedang tahapan untuk mempersiapkan proyek yang baru atau commission yang baru
Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan agar rekomendasi yang ada di dalam roadmap yang kita sebut dengan framework implementation atau implementasi teknisnya, bagaimana roadmap ini dilaksanakan kalau di lapangan. Roadmap ini kan policy besar, nggak bisa diimplementasikan menggunakan bahasa policy. Jadi sekali lagi, localized roadmap. Nah ini ke depan ini adalah target kita. Bagaimana membuat adaptive social protection roadmap ini bisa dibahasakan secara lokal. Oleh karena itu nih hadir mas-mas dari Resilient Development Initiative ya, yang nanti bisa cerita bagaimana agar roadmap ini bisa dilaksanakan di daerah. Bagaimana agar roadmap ini dekat dengan hati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kenapa pemerintah Jerman berkepentingan? Karena sekali lagi Indonesia adalah salah satu mitra utama pemerintah Jerman. Ya misalnya di G20 kan ya, pemerintah Jerman juga adalah member dari G20. Kemudian melihat dari dukungan pemerintah Jerman untuk social protection sejak tahun 2009 Mas, sampai sekarang, social protection program di Indonesia adalah salah satu flagship program. Pemerintah Jerman mendukung program perlindungan sosial hampir di berbagai negara, tetapi saat ini hanya tinggal sekitar 3 negara, yaitu Indonesia, kemudian India dan Malawi yang masih social protection-nya menjadi fokus utama pemerintah Jerman. Tetapi ke depan, karena Indonesia sekali lagi posisinya sebagai emerging economy, maka yang didorong oleh pemerintah Jerman adalah kepada capacity building. Jadi agar pemerintah Indonesia itu betul-betul capable untuk menghandle kalau ada risk, kemudian tahu bagaimana membiayai risknya, instrumen apa yang paling tepat, begitu ya. Kemudian mereka saling berkoordinasi karena kita sudah punya BNPB yang sangat luar biasa fungsinya. Nah kita mendorong capacity building. Caranya bagaimana? Dengan cara transfer knowledge, melibatkan tenaga ahli dari luar. Tetapi sekali lagi, dokumen ini adalah policy dokumen ya. Jadi dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan ini biasanya bahasanya masih bahasa-bahasa kebijakan. Yang kalau dibawa ke bawah barangkali orang akan bertanya-tanya ini maksudnya apa sih? Seperti misalnya risk layering approach. Bagaimana ya menyediakan program yang tepat sesuai dengan risk yang tepat. Bapak Ibu sekalian kalau bukan ahlinya mungkin akan bingung apaan sih yang dimaksud. Nah oleh karena itu untuk mendorong agar pemerintah lokal bisa mengadopsi roadmap, maka kita juga bekerja sama, sedang di dalam proses kerjasama dengan APECSI, Asosiasi Pemerintah Kota di Indonesia, di mana mereka akan membantu kita untuk mendistribusikan, melocalize ASP roadmap ini, membahasakan rekomendasi dan kebijakan roadmap ini secara bahasa lokal sehingga bisa diadopsi juga oleh APBD daerah ke depan. Dan ini akan menjadi target kita sampai dengan tahun 2025 Mas Dev. Wow, masih banyak sekali perjalanan kita ini Bu ya. Oke, baik kalau gitu. Gampang sekali penjelasannya, mudah-mudahan bisa kita serap baik-baik, tapi nanti terbuka untuk umum kalau misalnya mungkin Bapak dan juga Ibu ada pertanyaan yang butuh didiskusikan sama Bu Aya. Tapi, mau pertanyaannya boleh sekarang atau nanti aja kita taruh terakhir nanti Bu Aya? Boleh sekarang atau mau dengan Mas ini dulu sih? Atau mungkin kita dengarkan dulu, kita pengen dengar suaranya Mas Erdi dulu ya, nanti pertanyaan disimpan dulu Bu ya. Baik, Bu Aya sudah menjelaskan panjang lebar tadi, sekarang kita menuju Mas Alberti selaku Program Manager dari Resilience Development Initiative atau RDI. Saya ingin nanya apa saja sih yang menjadi fokus utama dari RDI sendiri ini Mas Erdi? Ya kalau bicara fokus utama RDI sebenarnya RDI sendiri bertujuan untuk menjadi lembaga think tank ya di Indonesia yang fokusnya adalah kepada keilmuan dari resiliensi dan juga sustainable development gitu. Di RDI sendiri kita punya 7 cluster, DCR atau disaster climate resilience itu salah satu fokus dari kita, di mana fokusnya kita mencoba untuk memahami bagaimana bencana itu sendiri, bagaimana impact kepada masyarakat, bagaimana kita melihat pasca atau pra bencana atau situasi tanggap darurat, di mana kita mencoba mencari solusi-solusi yang yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan kedepannya. Nah mungkin terkait dengan PSA sendiri kita juga sebenarnya sempat melihat gitu kan ya fenomenanya di mana waktu itu kita merasa ada slow onset disaster, drought atau kekeringan di NTT. Di mana salah satu metodenya adalah melalui cash transfer juga, terus PKH juga yang membantu untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Dan memang adaptive social protection sendiri atau perlindungan sosial yang adaptif ini menjadi
salah satu solusi kita gitu. Walaupun kita belum bayang nih bagaimana cara kita untuk menjadikan solusi itu nyata gitu. Solusi itu nyata ke pemerintah, ke ini. Dan senang sekali dengan GIZ kami bekerja sama untuk membantu melakukan diseminasi juga bagaimana kita melihat program sosial perlindungan sosial adaptif ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ketangguhan kita sendiri. Itu sih Mas. Untuk konteks kebencanaannya sendiri, ini bagaimana peran penting PSA serta relasinya antara pengelolaan bencana dengan program perlindungan sosial yang ada, Mas Adi? Nah, kalau boleh dibilang ya memang kalau kita bicara memang bencana gitu, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali kajian risiko bencana itu sendiri. Ya. Siapa orangnya, di mana lokasinya, dan bagaimana bencana itu mempengaruhi orang tersebut. Dengan adanya PSA sendiri sebenarnya kami bayangkan bahwa orang-orang yang rentan ini, orang yang vulnerable ini, yang terekspos terhadap bencana dapat meningkat gitu kapasitasnya, kapasitas absorptifnya, kapasitas adaptifnya juga, kemudian bagaimana mereka bertahan terhadap diri mereka sendiri gitu. Dampak dari bencana. Oke. Dan kalau kita mengatasi sesuatu itu biasanya kan kita butuh peran penting dari sekitar kita ya, termasuk peran penting masyarakat dan juga komunitas dalam membangun kesadaran terhadap bencana serta pengelolaannya, serta apa sih sebenarnya dilakukan oleh RDI sendiri dalam hal ini? Ya, kalau bicara masyarakat ya memang masyarakat itu adalah inti gitu, inti dari bagaimana kita berusaha untuk mengurangi risiko bencana sendiri. Mereka adalah subjeknya, mereka adalah objeknya juga gitu. Kita bekerjasama dengan berbagai lembaga sebenarnya untuk bersama-sama karena memang bencana ini adalah bisnis semua orang. Jadi tidak ada yang terkecuali kalau udah bicara masalah bencana gitu. Jadi kita bekerjasama dengan GIZ, UNDP dan berbagai macam lembaga lainnya untuk dapat mengurangi berbagai risiko-risikonya. Misalkan dengan saat ini di kita juga ada bersama dengan JNDR, salah satu staf kita juga lagi melakukan kajian analisis langsung kepada masyarakat, kemudian juga bersama dengan ASB kita melakukan peningkatan kapasitas dalam proyek pionir juga untuk masyarakat disabilitas gitu. Kira-kira. Oke, saya setuju sih kalau bencana itu adalah bisnis kita semua ya. Jadi bukan untuk mengatasinya saja, tapi untuk pencegahannya juga sangat penting sekali dilakukan sejak dari awal. Saya kembali lagi ke Bu Aya, Direktur Program Perlindungan Sosial dari GIZ sendiri. Bu, bagaimana sih Bu cara memastikan supaya pemerintah kota dan juga kabupaten ini bisa mengadopsi kerangka kerja atau framework implementasi serta memastikan penganggaran pada tingkat lokal. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini? Terima kasih Mas Dev. Sekali lagi ini pertanyaan menurut saya sangat strategis. Kita cuma waktunya terbatas ini, jadi saya mungkin akan jawabnya dengan cepat. Yang pertama, roadmap-nya sudah ada. Nah kemudian setelah roadmap ada, bagaimana memastikan agar semua pihak bisa melaksanakan. Jadi artinya harus ada payung hukumnya. Nah oleh karena itu pada saat ini Bappenas sedang mempersiapkan agar roadmap ini, peta jalan ini bisa masuk ke dalam salah satu dokumen di bawah peraturan presiden rencananya berkaitan dengan reformasi perlindungan sosial di Indonesia. Jadi memang ini adalah usaha besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa ke depan Indonesia itu punya program perlindungan sosial yang holistik, artinya komprehensif, terintegrasi dan reasonable. Jadi artinya bisa dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Karena tadi bencana itu adalah bisnis semua orang. Harapannya adalah jangan sebentar-bentar kalau terjadi bencana lari ke pusat. Karena harusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Betul. Nah kemudian langkah yang kedua, setelah ada roadmap, sambil dalam proses berjalan, saat ini kami sedang membangun kerangka. Sorry, your time is over. Yeah. Please give the closing remark. Oke, jadi kita sedang melakukan, pas banget Mas, karena ini mau closing. Jadi kita melakukan proses untuk diseminasi kepada seluruh pemerintah kota. Kemudian harapannya dengan melibatkan local institution, jadi localized tadi ASP roadmap, maka roadmap ini bisa masuk di dalam penganggaran dari pemerintah daerah. Jadi memang banyak sekali masih PR besar sehingga harapan kita sampai tahun 2025, at least kita punya 3. Ada legal frameworknya,
Ya. Kemudian yang kedua diimplementasikan at least di 4 wilayah kota percontohan, scaling up, sehingga nanti pemerintah yang lain bisa ikut. Kemudian yang terakhir ada instrumen pembiayaan, modeling instrumen pembiayaan sehingga pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, karena mereka berdiskusi dengan kita, bisa bersama-sama juga untuk mengoptimalkan disaster risk pooling fund yang saat ini ada. Baik. Jadi ini adalah tahapan kita sampai dengan tahun 2025. Serta dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa nanti ke depan Indonesia dan peta jalan ini bukan lagi hanya sekadar policy tetapi menjadi implementatif gitu ya. Terima kasih Mas Dev. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Aya dan juga Mas Herdi. Kerjasama dan juga tanggung jawab kita semua untuk mengatasi dan juga menanggulangi bencana ini sendiri ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab atau sudah selesai? Sudah selesai, berarti tanya jawabnya langsung bisa di-boot nanti ya Bu Aya dan juga Mas Herdi ya. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang terhormat. Itu tadi perbincangan kita dalam Fire Chat, Peta Jalan Roadmap Perlindungan Sosial Adaptif PSA. Saya Dev Setiawan, Bu Aya dan juga Mas Edi, terima kasih banyak sudah berbagi, berbincang bersama kita di sore hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.